Halo semuanya, kami dari kelompok kelas C S1 Informatika UPN Veteran Jakarta ingin menjelaskan tentang laporan tugas besar algoritma dalam pemrograman kedua disusun guna memenuhi tugas besar praktikum algoritma dalam pemrograman 2 dengan dosen pengampu kami adalah Pak Muhammad Fadrezo. Disusun oleh saya sendiri, Yesaya Windrianto dengan NIM belakang 101, Muhammad Fadli Multi dengan NIM belakang 105, Willy Galuh Papan Setia dengan NIM belakang 111, Muhammad Dimas Romero dengan NIM belakang 117. Di sini kami langsung masuk ke dalam pembahasan, analisa, dan tracing soal gemastik. Untuk mengawali presentasi kami, kami akan memulai dengan menjelaskan mengenai program pemananan batu. Di sini ada kode programnya yang terdiri dari satu fungsi bernama cari pemenang dan fungsi utamanya. Dalam algoritma pemrograman permainan batu ini, pemain pertama akan berusaha untuk memindahkan batu dari petak K ke petak ke sebelah kanannya. Sedangkan pemain kedua berusaha mencari cara yang terbaik untuk mendahului pemain pertama. Dengan demikian, pemain pertama akan berusaha untuk mencapai kondisi di mana tidak ada batu yang dapat dipindahkan oleh pemain kedua. Jika pemain pertama berhasil mencapai kondisi tersebut, maka ia akan memenangkan permainan. Jika tidak, pemain kedua akan memenangkan permainannya. Di sini ada function bernama cari pemenang. Tujuannya untuk mencari pemenang permainan batu ini. Apakah pemain pertama yang menang atau pemain kedua yang menang. Di sini untuk awalan fungsi terdapat jika K sama dengan 1, maka sistem program akan mencetak sebuah kata yaitu pertama. Pemain pertama akan memenangkan permainan dikarenakan tidak ada langkah yang bisa dilakukan oleh pemain kedua karena batunya hanya satu dan bisa dipindahkan langsung ke bagian kanan, ke bagian N petak. Dan yang kedua, jika K lebih dari satu, tentukan apa N kurang K itu bilangan genap atau ganjil. Jika N dikurangin K adalah genap, maka pemain pertama adalah yang menjadi pemenang karena pemain pertama akan memindahkan batu dari petak manapun di antara petak 1 hingga K ke petak K plus 1 hingga ke bagian N secara bergantian dengan pemain kedua. Jika N kurang K adalah bilangan ganjil, maka program akan mencetak kedua karena pemain kedua akan memenangkan permainan. Pada giliran pertama, pemain pertama akan memindahkan batu dari petak manapun di antara petak 1 hingga K ke petak K plus 1. Pemain kedua akan meniru langkah pemain pertama dan memindahkan batu ke petak K plus 2. Pemain akan saling meniru langkah hingga semua batu berada di petak N. Pada giliran berikutnya, pemain pertama tidak memiliki langkah yang bisa dilakukan karena tidak ada batu di petak sebelumnya. Pemain kedua akan memenangkan permainan. Di sini ada fungsi utamanya, main driver berisi pendeklarasian 3 variabel dan penginputan, serta pemanggilan fungsi dari pemenang yang sudah di atas tadi. Terdapat pendeklarasian variabel N itu sebagai jumlah total petak yang ada, K untuk batas jarak petak yang sudah diisi batu yang akan dimainkan nanti, dan bagian M adalah jumlah batu per petak. Contoh jika M ada 5 dan K ada 5, berarti terdapat 5 batu di petak 1 hingga petak kelima. Setelah itu ada pemanggilan fungsi cari pemenang dengan variabel pemenang bertipe data string. Di sini ada hasil outputnya. Kami sudah mencoba untuk menginput variabel N berisi 10, K 1, dan M adalah 1. Di sini otomatis yang menjadi pemenang adalah pemain pertama dikarenakan hanya terdapat satu batu dan ketika pemain pertama melakukan gerakannya, ia langsung memenangkan permainannya. Ini saya ingin menjelaskan soal gemastik yang C, yaitu ubin.
Untuk deskripsi masalahnya di sini Pak Gama ingin memasang ubin pada lantai berukuran 2 kali N. Berikut adalah gambaran lantainya, N sama dengan 3. Di toko bangunan yang ia tuju hanya terdapat ubin berukuran 1 kali 1 atau 1 kali 2. Tentukan ubin yang tidak boleh dipasang tumpang tindih dengan ubin yang lain dan juga tidak diperbolehkan memotong ubin besar 1 kali 2 menjadi ubin yang lebih kecil. Terdapat persyaratan khusus agar susunan ubin menjadi lebih enak dilihat. Ubin besar hanya boleh dipasang secara horizontal sejajar dengan lantai dan sisi N dan tidak boleh dipasang secara vertikal. Tugas kita mencari berapa banyak susunan kemungkinan pemasangan ubin yang memenuhi keinginan Pak Gama. Jadi di sini analisanya, kode di bawah ini mengimplementasikan algoritma untuk menghitung bilangan Fibonacci modulo 10 pangkat 9 tambah 7. Bilangan Fibonacci modulo adalah hasil dari bilangan Fibonacci yang dihitung dengan membagi setiap elemen dengan setiap modulus. Tujuan dari program ini adalah untuk menghitung kuadrat dari bilangan Fibonacci modulo dari suatu input PP. Algoritma yang digunakan dalam program ini adalah rekursif dan memanfaatkan program dinamis. Program ini juga menggunakan array ARR dengan panjang 2 untuk menyimpan dua bilangan Fibonacci berturut-turut. Indeks 0 menyimpan bilangan Fibonacci ke I dan indeks 1 menyimpan bilangan Fibonacci ke I plus 1. Seperti ini kode programnya. Lalu fungsi FB Fibonacci digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci modulo dari suatu bilangan X. Jika X adalah 0, maka AR 0 diatur menjadi 0 dan AR 1 diatur menjadi 1. Jika X bukan 0, fungsi FB akan memanggil dirinya sendiri dengan membagi X dengan 2. Setelah itu fungsi menghitung nilai-nilai sementara A, B, C, dan D menggunakan formula bilangan Fibonacci. Di sini A sama dengan ARR 0, B sama dengan ARR 1, C sama dengan 2 kali B kurang A sama dengan persen mod, lalu C sama dengan A kali C persen mod, lalu D A kali A tambah B kali B sama persen mod. Jika X adalah bilangan genap, maka ARR 0 diatur menjadi C dan ARR 1 diatur menjadi D. Jika X adalah bilangan ganjil, maka ARR 0 diatur menjadi D dan AR 1 diatur menjadi C ditambah D persen mod. Dalam fungsi main, sebuah input PP dimasukkan melalui SIM. Kemudian fungsi FB dipanggil dengan parameter PP plus 1. Untuk menghitung bilangan Fibonacci modulo dari PP plus 1, hasilnya disimpan dalam ARR. Akhirnya kuadrat dari ARR 0 dihitung dan dicetak menggunakan cloud. Untuk tracingnya di sini, berikut ini adalah tracing dari kode yang diberikan dengan inputan 3. Jadi ketika diinputkan 3, itu akan outputnya akan dihasilkan adalah 9. Kita akan coba di sini kodenya. Ketika saya inputkan 3, maka yang keluar akan 9. Ketika saya inputkan 2, yang keluar akan 4. Untuk tracingnya, yang pertama ini inisialisasi. Oke, bentar. Yang pertama inisialisasi variabel ARR diinisialisasi dengan nilai 00. Lalu yang kedua inputnya user diminta untuk memasukkan sebuah angka. Dalam hal ini kita memasukkan angka inputan 3. Selanjutnya panggilan fungsi FB 4 karena X bukan 0, maka fungsi FB dipanggil kembali dengan argumen X tanda miring 2, yaitu 2. Selanjutnya panggilan fungsi FB 2 itu karena X bukan 0, maka fungsi FB dipanggil kembali dengan argumen X tanda miring 2, yaitu 1. Panggilan fungsi FB1 karena X bukan 0, maka fungsi FB dipanggil kembali dengan argumen X tanda miring 2, yaitu 0.
panggilan fungsi FB0, karena X adalah 0, maka ARR diubah menjadi 0,1 dan fungsi FB 0 selesai. Selanjutnya kembali ke panggilan fungsi FB1. Setelah panggilan rekursif selesai, nilai AAR adalah 0,1. Dilakukan perhitungan A sama dengan ARR 0 sama dengan 0, B sama dengan ARR 1 sama dengan 1, C 2 kali B dikurang A persen mod sama dengan 2 kali 1 kurang 0 persen 1S9 ditambah 7 sama dengan 2. C sama dengan A kali C persen mod sama dengan 0 kali 2 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 0. Yang D, A kali A tambah B kali B persen mod sama dengan 0 kali 0 tambah 1 kali 1 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 1. Karena X adalah ganjil, X persen 2 tanda seru sama dengan 0, maka ARR diubah menjadi 1 C tambah D persen mod sama dengan 1,0 tambah 1 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 1,1. Selanjutnya kembali ke panggilan fungsi FB kedua. Setelah panggilan rekursif selesai, nilai ARR adalah 1,1. Dilakukan perhitungan A sama dengan ARR 0 sama dengan 1, B ARR 1 sama dengan 1, C sama dengan 2 kali B kurang A persen mod sama dengan 2 kali 1 kurang 1 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 1. Lalu C, A kali C persen mod sama dengan 1 kali 1 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 1. Lalu D, A kali A tambah B kali B persen mod sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 2. Karena X adalah genap, X persen 2 sama dengan 0. Maka ARR diubah menjadi CD sama dengan 1 kali 2, 1,2. Kembali ke panggilan fungsi FB4. Setelah panggilan rekursif selesai, nilai ARR adalah 1,2. Dilakukan perhitungannya A sama dengan ARR 0 sama dengan 1, B sama dengan ARR 1 sama dengan 2, C 2 kali B kurang A persen mod sama dengan 2 kali 2 kurang 1 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 3. C sama dengan A kali C persen mod sama dengan 1 kali 3 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 3. Yang D sama dengan A kali A tambah B kali B persen mod sama dengan 1 kali 1 tambah 2 kali 2 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 5. Karena X adalah genap, X persen 2 sama dengan 0. Maka ARR diubah menjadi CD sama dengan 3,5. Yang terakhir kembali ke main. Setelah pembagian fungsi FB, PP tambah 1 selesai, nilai ARR adalah 3,5. Lalu dilakukan perhitungan dan mencetak outputnya. ARR 0 dikali ARR 0 persen mod sama dengan 3 kali 3 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 9 persen 1S9 tambah 7 sama dengan 9. Jadi output yang dihasilkan adalah 9. Seperti ini kodenya. Jadi ketika outputnya kita masukkan inputan 3, maka hasilnya akan 9. Eh, Mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai Gemastic C. Di sini saya ingin menjelaskan analisa dan tracing soal Gemastic yang G. Yang G itu selisih anagram minimum. Untuk deskripsi masalahnya, kita diberikan suatu bilangan bulat positif N. Kita diminta untuk membuat suatu bilangan bulat berbeda yang merupakan anagram dari digit-digit N. Anagram dari suatu bilangan adalah penyusunan ulang digit-digit untuk membentuk bilangan lain. Anagram yang Anda bentuk boleh diawali dengan digit 0 sebagai contoh. Beberapa anagram dari 100444 adalah 404104, koma 044410, koma 004144 dan 104044. Tugas kita itu mencari nilai minimum dari selisih N dan anagram dari N. Contoh format masukannya itu
sebuah bilangan bulat n dalam tanda kurung 10 kurang lebih n kurang lebih 10 pangkat 200.000. Dijamin bahwa n tidak diawali dengan digit 0 dan terdapat setidaknya dua digit berbeda pada n. Ini kode programnya. Outputnya ketika kita masukkan inputan 10, maka akan keluar 9. Untuk analisa kodenya, kodenya untuk analisa kodenya yang pertama, kode ini di atas menggunakan library IOStream, algorit, dan string. Selanjutnya fungsi main. Ada titik masuk program. Yang ketiga string n. Itu dideklarasikan untuk menyimpan input yang diberikan oleh pengguna. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan nilai n menggunakan sin. Selanjutnya fungsi sort dari library algoritma digunakan untuk mengurutkan digit-digit dalam string n dari terkecil ke terbesar. Lalu string n diubah menjadi variabel bilangan bulat dengan menggunakan fungsi stoy dan disimpan dalam variabel div. Jika digit pertama dari string n adalah 0, maka ada digit 0 yang perlu ditukar dengan digit lain yang tidak 0. Loop while digunakan untuk mencari digit pertama yang tidak 0. Lalu fungsi swap dari library algorit digunakan untuk menukar digit pertama dengan digit yang tidak 0 ditemukannya. Lalu jika tidak ada digit 0, maka digit pertama ditukar dengan digit terakhir. Lalu string n itu diubah kembali menjadi bilangan bulat dengan menggunakan stoy dan disimpan dalam variabel anagram. Nah, selisih antara anagram dan div itu dihitung dan dicetak menggunakan cout. Lalu program selesai dan mengembalikan nilai 0. Untuk tracingnya, di sini variabel n kita isi dengan inputan nilai 10, yang dimana string n diurutkan sehingga menjadi 01. Variabel div diisi dengan nilai 1, karena digit pertama dari n adalah 0, maka dilakukan iterasi melakukan digit-digit n untuk mencari digit pertama yang bukan 0. Dalam hal ini digit pertama yang bukan 0 adalah 1. Oleh karena itu dilakukan pertukaran antara digit pertama 0 dengan digit pertama yang bukan 0, sehingga n berubah menjadi 10. Lalu variabel anagram diisi dengan nilai 10, lalu selisih antara anagram dan div adalah 10 kurang 1 sama dengan 9, yang berarti output yang dicetak adalah 9. Dengan demikian, berdasarkan analisa algoritma pemrogramnya, jika kita inputkan 10, maka output yang dihasilkan adalah 9, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita akan coba. Ketika kita inputkan 10, maka akan muncul masuk input hasilnya 9. Nah, sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal gemastik yang bagian mengurutkan karakter. Nah, ini adalah kode yang saya buat. Nah, langsung aja kita ke analisanya. Ya, ini jadi kode di atas ini ditulis dalam bahasa C++ dan membandingkan dua string str1 dan str2 dengan panjang yang sama karakter demi karakter. Nah, kode ini menghitung jumlah posisi di mana karakter yang sesuai dalam str1 lebih besar dari karakter dalam str2. Untuk setiap posisi seperti itu, kode ini menukar karakter dalam str1 dan str2 mulai dari posisi tersebut ke depan. Nah, secara keseluruhan tujuan dari kode tersebut ini untuk menghitung berapa kali karakter di str1 harus ditukar dengan karakter di str2 agar str1 menjadi lebih kecil atau setidaknya sama dengan str2.
jumlah perubahan karakter ini akan dicetak sebagai output. Nah, selanjutnya tracingnya. Nah, langkah satunya nih yang di scene length str1, str2. Jadi ini kode ini akan membaca input dari pengguna. Dalam contoh ini saya dalam contohnya memasukkan angka 7 untuk length-nya, terus Jakarta untuk str1 dan Bandung untuk str2. Nah, langkah keduanya kode ini yang for ini melakukan perulangan sebanyak length. Jadi sebanyak lengthnya yang kita masukin. Contohnya kan saya memasukkan 7. Jadi diulang-ulang sampai 7 kali. Nah, pada setiap iterasi ia membandingkan karakter pada posisi I dalam str1 dengan karakter pada posisi yang sama dalam str2. Jika karakter dalam str1 lebih besar dari karakter dalam str2, maka count akan bertambah 1. Nah, selanjutnya ada perulangan dalam perulangan. Di sini. Jika karakter di posisi I memenuhi kondisi tersebut, maka kita masuk ke dalam perulangan kedua. Perulangan kedua ini dimulai dari posisi I dan berlanjut hingga length -1. Tujuan perulangan ini adalah untuk menukar karakter di str1 dan str2 dari posisi I ke depan. Nah, di dalam perulangan kedua ini terdapat kondisi if str1 kurang dari str2. Jika kondisi ini terpenuhi, artinya karakter di str1 pada posisi J sudah lebih kecil. Jadi tidak usah diubah gitu. Nah, selama perulangan kedua, karakter-karakter di str1 dan str2 yang berada pada posisi yang sama dari J ke depan akan ditukar. Misalnya jika kita memiliki str1 Jakarta dan str2 Bandung. Ketika I sama dengan 0 dan J sama dengan 0, maka karakter A di str1 akan ditukar dengan karakter V di str2. Setelah perulangan kedua selesai, karakter di str1 dan str2 pada posisi J ke depan telah ditukar jika memenuhi kondisi tersebut. Nah, langkah ketiganya ini yang count INDL. Kode ini akan mencetak nilai dari count, yaitu jumlah posisi di mana karakter str1 lebih besar dari karakter str2. Nah, contoh ini yang saya programnya. Jadi saya yang input 7, str1-nya Jakarta dan str2-nya Bandung. Nah, output yang dihasilkan itu adalah 2. Karena terdapat 2 posisi di mana karakter di str1 lebih besar dari karakter di str2. Nah, ini outputnya contohnya. Nih, coba saya jalankan coba ya. Nah, misalnya saya input 7 lengthnya Jakarta untuk str1-nya, Bandung untuk str2-nya. Nah, outputnya akan keluar 2. Saya akan menjelaskan analisa dan tracing kompetitif. Yang pertama ada Gridia. Program ini menggunakan bahasa C++ dengan menerima input berupa jumlah bebek dan tinggi rak buku. Diikuti dengan tinggi masing-masing bebek, program melakukan iterasi melalui vector head untuk melakukan jumlah bebek minimal yang diperlukan untuk mencapai tinggi rak. Jika tinggi total sudah mencapai atau melebihi tinggi rak, program akan keluar dari loop dan mencetak jumlah bebek minimal yang diperlukan. Jadi tujuan program ini adalah untuk mencari jumlah bebek minimal yang diperlukan agar tinggi bebek yang bertumpuk mencapai atau melebihi tinggi rak yang diberikan. Kemudian kita masuk ke tracing Gridia. Langkah pertama, kita membuat variabel N dan B dibaca dari input. Kemudian kita membuat vector head untuk menyimpan tinggi bebek dan membaca tinggi bebek dari input dan menyimpannya di vector head. Langkah kedua, mengurutkan vector head secara menurun. Misalnya head sama dengan tinggi bebek pertama, tinggi bebek kedua, tinggi bebek ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai nilai N. Langkah ketiga, kita menginisialisasi variabel total head dan minimal bebek menjadi 0. Mulai iterasi melalui vector head, iterasi 1, total head sama dengan 0, ditambah tinggi bebek sama dengan tinggi bebek, kemudian ditambah tinggi bebek lagi, kalau bebeknya ada 4 misal. Kemudian minimal bebek, ini dimulai dari 0, ditambah 1 sesuai jumlah bebeknya yang kita perlukan untuk mencapai tinggi rak. Jika total
tinggi bebek belum mencapai atau melebihi tinggi rak, lanjut ke iterasi berikutnya. Jika total tinggi bebek sudah melebihi tinggi rak, kita keluar dari loop. Lalu cetak jumlah bebek minimal yang diperlukan. Contoh input dan outputnya seperti ini. Misalkan saya memasukkan jumlah bebeknya ada 6, dan tinggi raknya 40. Lalu tinggi bebek pertama saya masukkan 11, kedua 9, ketiga 13, keempat 12, kelima 10, dan keenam 8. Maka jumlah bebek yang diperlukan untuk mencapai tinggi rak adalah 4 bebek. Kita lanjut ke divide and conquer B. Analisanya seperti ini. Ini kode programnya seperti ini. Program tersebut adalah sebuah implementasi dari algoritma pemangkatan modulo dengan menggunakan metode pangkat biner atau biner exponentation. Tujuan dari program ini adalah untuk menghitung hasil dari A dipangkatkan dengan B dengan memperhatikan batas modulus. Pemangkatan dengan modulo digunakan untuk menghindari pembengkakan angka yang terlalu besar dan memastikan hasil tetap dalam batasan yang ditentukan. Algoritma pemangkatan dengan metode pangkat biner yang digunakan dalam program ini merupakan metode yang lebih efisien dalam menghitung hasil pemangkatan dengan menggunakan perpangkatan bilangan dengan eksponen dalam bentuk biner. Jadi, program dimulai dengan include header untuk masukkan keluar standar, kemudian menggunakan instrumen lstd. Terus di fungsi main, kita mendeklarasi dua variabel yaitu A dan B untuk penyimpan angka yang akan dipangkatkan. Kemudian kita input angka A dan B. Nilai A dimodulus dengan modulus menggunakan operator persen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai A tidak melebihi batas modulus. Kemudian program masuk ke perulangan jika B lebih dari 0. Kemudian jika B sudah mencapai 0, hentikan perulangan dan cetak hasil code. Fungsi main mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program selesai dengan sukses. Tracing yang saya lakukan, contohnya saya memasukkan nilai A 9 dan nilai B 9. Jadi, ini akan dibaca 9 pangkat 9. Lalu, hasil yang dikeluarkan dengan sudah dimodulus 1 juta, hasilnya adalah 420489. Jadi pertama variabel A diinisialisasi dengan nilai 9, variabel B juga nilai 9. Nilai A dimodulus dengan modulus sehingga menjadi 9. Kemudian memasuki perulangan while karena nilai B lebih dari 0. Pada kondisi if B modulus 2 sama dengan 1 terpenuhi karena B sama dengan 9 yang merupakan bilangan ganjil. Hasil diupdate menjadi hasil kali A modulus sama dengan 1 kali 9 modulus 1 juta sama dengan 9. B digeser ke kanan menjadi 4, A diperbarui menjadi 81. Itu 9 kali 9 modulus 1 juta sama dengan 81. Jika B belum sama dengan 0 atau B masih lebih dari 0, kita lanjut ke iterasi 2. Selanjutnya sampai lanjut ke iterasi 4 sampai B tidak lebih besar dari 0. Untuk pangkat 9, hasil akhirnya setelah dimodulus adalah 4204889. Jadi kita hanya mencetak 6 digit angka terakhir.